Ya, baik. Di bagian ini pertama mungkin saya review sedikit di perkuliahan minggu lalu. Ya mungkin yang nggak hadir mungkin ya. Jadi di persamaan secara umum di fluida itu kita gambarkan menggunakan persamaan kontinuitas ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini menggambarkan ya, kalau kita bisa lihat yang bagian yang suku yang sebelah kiri yang pertama ini menggambarkan seperti halnya gaya. Nah, gaya. Kita ingat kembali di hukum Newton, gaya itu kita nyatakan sebagai perubahan momentum. Ya. Jadi gaya itu merupakan perubahan momentum. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan momentum, maka itu kita bisa sebut sebagai gaya. Berarti ada gaya yang bekerja di sana. Nah, kalau misalnya untuk kasus masanya tetap, jadi kita bisa nyatakan nih masanya misalnya tetap, maka gaya ini sendiri kita bisa nyatakan berarti dt momentum sendiri itu adalah massa kali kecepatan, atau momentum itu adalah massa dikali dengan perubahan posisi. Nah, sehingga ini menjadi m dmv, ini ya dari review ya, dmv. Berarti kalau massanya tetap, berarti ini bisa kita keluarkan. Berarti ini adalah m dt v. Nah, ini sendiri adalah a. Nah, jadi ini adalah m ma. Nah, kalau misalnya ini massanya massa titik ya, satu aja. Misalkan ada, mungkin saya pernah sampaikan di perkuliahan, dan kalian mungkin review lagi di perkuliahan di TPB, maka ketika ada sebuah benda simetris seperti ini, misalnya balok, maka pusat masanya itu kita bisa nyatakan di sini ya, pusat masanya, center of mass, pusat massa. Kan misalnya kan XPM, YPM, gantung pusat massa. Sehingga kita bisa nyatakan dia sebagai partikel titik. Jadi partikel titik ini kita wakili titik ini, massa balok ini kita wakili menjadi sebuah titik yang bermassa n. Nah, kalau ini kondisinya fluida. Jadi kalau fluida, misalkan ada aliran seperti ini, jadi ada fluida seperti ini, misalkan daerah sini saja, maka di sini ada banyak sebenarnya partikel kalau kita lihat secara mikroskopik, tapi kita tidak mempedulikan individualnya, sehingga yang kita tahu di sini adalah, yang kita pedulikan itu adalah rho ya, atau densitas, atau yang lazim kita kenal dalam istilah kita adalah massa jenis. Yang massa jenis ini bergantung dimensinya. Kalau misalnya ini kasus 2 dimensi, berarti ini rho-nya adalah massa per luas. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dia dalam misalnya 3 dimensi seperti ini, ada titik-titik di sini, 3 dimensi, maka ini adalah rho yang biasa kita tahu adalah massa per volume. Ya. Kalau ini kan luas, kalau ini adalah volume. Sehingga untuk kasus ini kita tidak fokus lagi massanya saja, tapi hanya densitas. Nah, jadi yang bagian ini kita lebih fokus terhadap densitas, bukan d m v dt lagi, ya, seperti yang tadi ya. Bukan momentum ini lagi, tapi kita fokus ke massa itu kita bisa nyatakan dalam 3 dimensi ya. dm itu adalah rho dv. Jadi m di sini adalah integral rho dv. Jadi yang fokus kita di sini adalah densitas. Jadi ini berubah menjadi ke densitas. Nah, jadi ini berkaitan dengan gaya. Nah, kemudian ini berkaitan seperti halnya divergensi arus ya. Jadi ini berkaitan dengan arus ya. Arus yang masuk atau keluar ya. Misalkan dari satu titik ya. Berkaitan misalnya dengan divergensinya, kalau dia positif berarti yang keluar ya.
keluar dari titik ini. Kalau ini positif. Kalau dia negatif, maka divergensi yang masuk ya. Ini kita sebut kemarin dengan istilah sink. Ya. Jadi yang masuk ke dalam sumber, ke dalam ini, mengumpul ya. Kalau ini dia keluar ya. Nah, itu berkaitan dengan divergensi dari rho V. Kalau alirannya dia tunak ya, steady, maka tidak ada yang mengumpul, tidak ada divergensi, maka dia sama dengan 0. Nah, itu yang berkaitan dengan persamaan ini berarti perlu diingat ini berkaitan dengan gaya, ini berkaitan dengan divergensi atau arus. Kalau di elektrodinamik ini kita nyatakan sebagai J, ya. Itu adalah rho. Nah, ini kalau di elektrodinamika ini sebagai rapat arus. Nah, sekarang kita lanjutkan yang di bagian berikutnya. Kalau misalnya alirannya, yang tadi ya, alirannya compressible, seperti ini persamaannya, kemudian alirannya tunak, berarti dia divergensi bagian ini dia sama dengan 0. Kemudian kalau dia irrotasional ya, nah, berarti kalau irrotasional, berarti kita tahu berarti omega, misalnya irrotasional, nabla, cross V-nya, berarti tidak ada rotasi. Berarti kalau tidak ada, ini kan kalau ini berkaitan dengan apakah ada rotasi. Nah, kalau yang divergence tadi, nabla itu, nabla V, berarti apakah ada yang masuk atau keluar ya. Ini yang masuk atau yang keluar dari suatu sumber. Ya, bisa nyatakan seperti itu secara fisisnya. Nah, kalau ini berkaitan dengan apakah ada rotasi di sini, ada perputaran misalnya kecepatan ya, ada rotasinya, curl ini nyatakan sebagai curl ini. Jadi kalau misalnya dia tidak ada rotasi, berarti nabla cross V-nya itu sama dengan 0. Nah, nabla cross V sama dengan 0. Kemudian kita tahu kalau misalnya dia persamaannya seperti ini, berarti V ini kita bisa nyatakan sebagai gradien dari potensial. Ini mungkin kalian sudah dapatkan di fisika otomatis. Kalau dia bentuknya seperti ini, berarti kecepatannya kita bisa nyatakan sebagai gradien dari potensial seperti ini. Nah, sehingga persamaan yang ini, nabla dot rho V sama dengan 0. Ini kita ganti V-nya. Jadi ini bikin nabla dot rho gradien dari potensial. Jadi sama dengan 0. Jadi ini persamaan, kalau kita bisa lihat di sini saya tulis persamaan potensial untuk aliran yang compressible. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat aliran itu kita bisa sebutkan di alirannya itu tunak atau steady. Jadi sifatnya itu berarti sifat alirannya itu tidak berubah terhadap waktu di setiap titik. Jadi alirannya itu sebenarnya kan bentuknya misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, di setiap titik ini tidak berubah, jadi seperti ini terus dia bentuknya. Nanti di waktu kapanpun dia, waktu misalnya adalah T0 misalnya, kemudian dia berikutnya seperti ini misalnya, saya copy nggak ini? Copy. Nah, saya duplikat. Ini misalnya juga pada waktu berikutnya, nah, juga pada waktu berikutnya di sini, misalnya ini adalah T1, juga dia bentuknya sama, seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini, di T1 juga. Di
T1. Ini maksudnya bukan dia berpindah ya, tapi maksudnya ini di sini dia waktu yang lain di T1 dia tetap sama. Jadi sifat alirannya itu, misalkan alirannya di sini dia seperti ini, kemudian di sini dia berulang speed misalnya kecepatannya lebih cepat, dan di sini seperti ini gitu misalnya. Jadi alirannya tidak berubah terhadap waktu di setiap titik. Jadi titik ini misalnya titik A di sini, kemudian titik B, dia tidak berubah di sini. A juga di sini juga tidak berubah. Jadi secara matematik sifat-sifatnya itu dia kita bisa nyatakan dia tidak berubah terhadap waktu. Jadi alirannya itu mengalir di pipa dengan debit yang konstan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kecepatannya tetap. Jadi kalau misalnya ada pipa misalnya seperti ini, kemudian ada pipa yang lebih kecil misalnya seperti ini, maka dia di pipa yang lebih besar diameternya ini dan di pipa yang lebih kecil ini dia debitnya dia konstan ya, konstan debitnya. Nah, yang berbeda lah kecepatannya. Kalian bisa ingat ya, kalau debit kita bisa letakkan debit ya, persamaan kontinuitas, kita bisa nyatakan berarti A kemudian dikali dengan V, itu dia tetap. Ya, jadi kalau misalnya dia alirannya di A1 P1 itu sama dengan di A2 V2. Jadi kalau seperti ini kan ini berkaitan dengan luas penampang ya, luas penampang. Jadi kalau ini berkaitan dengan posisi. Jadi kalau yang kita bisa lihat, kalau dia ada penampang seperti ini, seperti ini ya. Dan kemudian dia di sini adalah di sini berkaitan dengan luasnya. Kemudian dia berarti di sini ada mengalami misalnya perpindahan ya. Misalkan di sini sejauh delta X. Berarti kita bisa lihat perubahan volumenya berkaitan dengan debit ya. Per waktu dia tetap ya. Ada tetap. Jadi kalau misalnya ini dia tetap berarti kita bisa nyatakan kalau ini limit delta T-nya menuju 0 untuk limit delta T menuju 0, maka ini adalah delta volumenya, delta T, dia ini tetap debitnya terhadap waktu. Maka di sini kita bisa tuliskan, ini menjadi persamaan diferensial, berarti ini adalah D, kemudian luas penampang dikali dengan X, dt, ini sebagai delta X tadi, dia tetap, maka ini kita bisa dapatkan A dx dt tetap. Saya tuliskan di sini ya. A dx dt tetap. Sehingga ini kita bisa tuliskan A V-nya tetap. Jadi misalnya kita bisa lihat kalau dia penampangnya seperti ini, luasnya ini adalah A1, ini adalah A2, berarti dia kita bisa dapatkan A1 P1 sama dengan A2 V2. Berarti yang di penampang besar P1-nya itu adalah A2 V2 per P1. Tentunya dia kecepatannya lebih lambat. Karena apa? Karena A2 ini kan tentunya lebih kecil ya. Kemudian kita bisa lihat perbandingannya ini bukan V2. Ya, ini A2 per A1 kali V2. Jadi ini kecepatannya. Jadi dinyatakan dengan perbandingan ini lebih kecil, kalau dia lebih besar ya tentunya lebih kecil nilai dari P1-nya. Ya, kalau dia sama penampangnya itu kecepatannya sama. Nah, itu kalau misalnya dia alirannya tunak atau steady. Kemudian alirannya tidak tunak ya, alirannya tidak tunak atau unsteady flow yang berikutnya ini. Jadi alirannya itu berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara matematis misalnya
kita bisa nyatakan berarti sifat-sifatnya itu berubah terhadap waktu. Ya. Contohnya kalau yang tadi alirnya mengalir di pipa, di kecepatannya tetap, jadi air laut ya tentunya dia densitasnya itu akan kemudian profil kecepatannya juga akan berubah. Kalau misalkan seperti yang tadi kan, yang ini yang T0 ya sama aja di T1 juga. Kalau ini enggak, tentunya dia berbeda. Di mesin jet juga pasti dia berbeda. Semburannya mempengaruhi dan seterusnya, sifat-sifatnya akan berubah terhadap waktu. Misalnya di mesin jet bergantung bahan bakarnya. Jadi kalau bahan bakarnya masih ada, dia kecepatannya misalnya masih tinggi, kemudian air laut juga misalnya ada gelombang air laut, ya kemudian dia surut dan seterusnya. Jadi dia berubah sifat-sifatnya terhadap waktu. Jadi itu alirannya tidak tunak atau unsteady flow. Ya, yang ini. Kalau misalkan di pipa yang biasa ya, yang biasa misalnya di PADAM atau di rumah misalnya kalian, alirannya, jadi dia steady dia. Sebenarnya kita bisa kontrol, tapi biasanya dia kita anggap sebagai aluran yang tunak, steady flow. Kemudian kalau di aliran tunak ya seperti ini aja densitasnya, seperti ini kan. Terhadap waktu ya densitasnya sama aja. Kalau dia steady berarti bisa naik turun. Misalnya digambarkan oleh, tidak harus yang merah ini, tapi bisa banyak model-model yang lain. Itu menggambarkan densitasnya terhadap waktu. Kemudian kita bisa nyatakan kecepatannya tadi kan adalah gradien ya, gradien dari P ya. Kecepatannya itu adalah gradien dari P. Nah, gradien sendiri, kalian sudah belajar ingat ini, itu kan kita bisa gambarkan ini adalah X, do X, kemudian Y, do Y, kemudian Z, do Z. Nah, ini kalau misalnya dia di 3 dimensi. Jadi kalau di sini potensialnya di sini itu adalah fungsi dari X, Y, dan Z secara umum untuk 3 dimensi. Jadi kita fokus di sini 3 dimensi secara umum. Tapi untuk kasus ini contohnya ini adalah 2 dimensi. Sehingga kecepatannya di sini itu hanya nabla P-nya itu adalah do. Jadi X ini adalah do X. Do X P plus Y do Y P. Nah, inilah yang kita sebut sebagai U-nya, kemudian ini sebagai V yang ini. Ini U, ini V. Kemudian untuk aliran yang tak berotasi, nah tentunya tadi kan kita bisa lihat ya sebelumnya, saya flashback ke yang sebelumnya. Nah, seperti ini bentuknya, irrotasional ya. Jadi kalau misalnya dia rho-nya konstan, maka ini saya bisa keluarkan rho-nya. Jadi kalau misalnya rho-nya konstan, berarti yang tadi yang steady tadi, rho-nya konstan, maka dia kita bisa keluarkan rho-nya sehingga dia 0, berarti sehingga dapatkan bentuk rho kuadratnya itu Pi sama dengan 0. Nah, itu untuk aliran yang irrotasional ya. Kemudian fungsi arusnya kita bisa nyatakan sebagai ini ya, sebagai ini. Nah, lebih lalu mungkin saya sudah jelaskan itu.
Jadi memenuhi persamaan ini juga fungsi arusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya di sini. Di bagian berikutnya. Oke. Bagian ini gradien dari potensial dan gradien dari arusnya itu dia saling tegak lurus ya. Dia saling tegak lurus. Nyatakan dengan ini. Jadi penulisan nabla ini boleh seperti ini ya. Atau di beberapa buku dibuat bercetak tebal misalnya. Cetak tebal juga ada beberapa. Atau dia tidak kita tuliskan sama sekali ya. Misalnya gini aja. Cetak tebal atau tidak tuliskan sama sekali itu berarti dia ini menyatakan dia vektor gradien ini. Vektor gradien. Jadi tidak masalah. Kemudian misalnya dia, jadi aliran uniform. Nah, jadi yuta hingga ini maksudnya, uta hingga ini adalah kecepatan yang kita referensikan dengan jarak yang paling jauh ya. Jadi kalau di jarak yang paling jauh, berarti kan tidak ada pengaruh, misalnya silinder, misalkan di sini nggak ada, yang jauh sekali. Jarak yang jauh berarti kita bisa nyatakan kecepatannya adalah ya di sini ya, misalkan kecepatannya adalah U di infinity ya. Tidak ada pengaruh di sini ya. Kalau di sini kan dia ada pengaruh kecepatannya di sini ya. Harusnya di sini. Sehingga kalau kita bisa nyatakan dia di infinity dia sama dengan taiga, kemudian kita anggap dia kecepatan di arah sumbu yang lain dia 0 ya. Kalau ini kan sumbu X ya, sumbu X. Ini kalau kita anggap satu dimensi sumbu Y kalau ini. Nah, sehingga kita bisa lihat kan dari persamaannya tadi bahwa U adalah do Pi do X, berarti Pi-nya adalah, potensialnya adalah integral ya, integral U dx. Jadi kalau kita lihat U-nya sendiri adalah U di infinity dx, maka ini kita bisa nyatakan, kita akan referensinya dari 0 sampai dengan X, maka ini adalah U infinity X. Nah, begitu juga dengan arusnya juga sama ya, arusnya tadi itu kita bisa lihat itu adalah yang X-nya itu adalah minus ya, minus dc dx. Kalau yang V-nya, yang U-nya adalah dc dy. Ya, ini kita bisa tuliskan dc dy ya, dc dy itu sama dengan U. Berarti C-nya adalah U integral dy. Berarti ini adalah U infinity dy. Berarti ini adalah U infinity y. Nah, misalkan dari 0 sampai dengan y. Nah, kalau misalnya aliran sumber, ini kan alirannya homogen ya, seragam ya. Alirannya seragam, uniform di sini. Jadi kalau alirannya dia merupakan source ya, atau source flow, maka kalau kita bisa lihat di sini, kalau ini kan dia bergantung terhadap jarak aja. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan, misalkan gini ya, kan adalah Pi-nya linear aja, bergantung terhadap jarak. Jadi kalau misalnya kita anggap seperti ini, berarti dia ini adalah gradiennya U infinity, kemudian ini berarti adalah U infinity X. Ya, jadi persamaannya adalah ini. Nah, kalau yang bagian ini, arusnya ini,
Kalau dia ini berarti dia alirannya seragam ya, jadi bergantung terhadap X saja, seragam. Jadi makin jauh dari X, dia medannya ini makin besar, tapi dia berbanding lurus ya. Jadi X-nya makin besar, medannya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, gradiennya dia konstan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, dou P, dou X-nya itu dia tetap. Nah kalau dia source dia, misalkan ini, yang length, berarti kita bisa nyatakan ini adalah P, kemudian ini terhadap jarak. Dia lama-kelamaan dia makin kecil ya. Nah ini digambarkan dengan Q per 2P ln R. Nah, Q-nya di sini ini dinyatakan sebagai strength-nya, kekuatan sumber. Nah, kita bisa lihat di sini jaraknya makin jauh di sini, maka field-nya, medannya itu dia makin kecil ya. Jarak makin jauh dia field-nya makin kecil. Kemudian ini contohnya itu berarti dia memancarkan keluar dari lubang yang kecil ya, contohnya. Tapi kalau arusnya itu dia bergantung terhadap sudut. Kalau misalkan arusnya kita bisa nyatakan seperti ini, tiada sudutnya, berarti kita bisa nyatakan bergantung sudut ini, misalnya theta. Nah, jadi ini menyatakan sebagai sumber. Nah, kalau sebaliknya, kalau yang sebaliknya itu berkaitan dengan kalau tandanya negatif ya, Q-nya misalkan negatif ln P-nya maksudnya. P-nya adalah negatif Q ln R. Nah, ini berarti berkaitan dengan medannya dia negatif, maka ini berkaitan dengan sink ya. Atau misalkan ini adalah isapan. Ya, ini isapan. Misalkan contohnya nih, negatif. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia makin jauh dia nilainya makin kecil ya. Jadi makin dekat-dekat di R ini isapannya makin besar. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, ada pusat di sini, misalkan dia adalah sink ya, dia masuk ke sini. Kalau yang source tadi dia keluar. Kekuatannya ditentukan oleh bentuknya. Misalkan ini ln R berarti makin jauh dia makin kecil. R. Nah, contohnya nih ya, dia makin ini, tapi kalau ini dia P-nya konstan ya, dia berbentuk lingkaran, dia P-nya konstan, kemudian ini C-nya juga konstan. Contoh, kalau misalnya dia konstan, kalau dia tidak konstan beda lagi. Kalau ini C-nya konstan. Nah, jadi di bagian ini, di review di bagian ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, dia alirannya itu dia irrotasional, berarti curl dari kecepatannya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bahwa kecepatan itu merupakan gradien dari potensial. Kemudian untuk fluida yang compressible, maka kita bisa nyatakan tadi kecepatannya kita ganti menjadi gradien dari P, sehingga kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Nah, kemudian fungsi arus dan P, keduanya memenuhi persamaan Laplace. Kemudian garis P dan C tadi kita tahu dia gradiennya, gradien dari P dotkan dengan gradien dari C, dia sama dengan 0, berarti dia saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya P-nya seperti ini, kemudian C-nya harus tegak lurus seperti ini. Nah, jadi saling tegak lurus ya. Nah, kemudian aliran yang kompleks kita bisa bangun dari supersisi aliran yang uniform, sumber, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya. Kali ini
berkaitan dengan gaya pada 2 dimensi, kemudian pemetaan konformal dan aliran potensial 3 dimensi. Nah, sekarang kita review dulu persamaan Bernoulli ya. Jadi persamaan Bernoulli ya. Ini. Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Kita review dulu persamaan Bernoulli. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat tekanan ya. Tekanan di sini itu kita nyatakan tekanan ditambah dengan setengah rho V kuadrat, dia bernilai tetap. Berarti bernilai tetap, berarti kita bisa nyatakan, kalau misalnya saya nyatakan ini adalah konstanta adalah K misalnya, berarti rho di sini adalah K dikurang setengah rho V kuadrat. Jadi itu nilai dari tekanannya. Jadi kalau kita bisa lihat di situ, nilainya, nilai tekanannya itu bergantung terhadap kecepatannya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, kalau misalnya kecepatannya dia makin besar, maka dia tekanannya, jadi kita bisa lihat di sini, kecepatannya makin besar. Jadi ini faktor pengurang konstanta jadinya. Jadi kalau kecepatannya ini saya buat makin besar, dia akan mengurangi konstanta ini. Kan ini tetap nilainya. Sehingga kalau dia mengurangi konstanta ini, maka nilai rho-nya akan makin kecil. Nah, begitu juga kalau misalnya dia V-nya makin kecil, maka faktor pengurangnya akan makin kecil, sehingga rho-nya bukan rho, tekanan. Sehingga tekanan P ya. P-nya itu makin kecil kalau yang ini, kemudian yang berkaitan dengan ini, kemudian P-nya makin besar kalau V-nya makin kecil. Nah, kita bisa lihat dari persamaan. Nah, itu definisi ya, definisi dari persamaan ini. Nah, sekarang kita coba turunkan ya persamaan ini. Kita bisa turunkan persamaan. Dari mana persamaan? Nah, sekarang kita bisa ke note saya dulu. Nah, jadi sekarang kita turunkan ya persamaan ini. Persamaan Bernoulli kita turunkan. Pertama kita ingat ya, persamaan Euler dulu. Jadi kita ingat dulu persamaan Euler. Persamaan Euler. Jadi persamaan Euler untuk fluida yang tidak viskos ya, tidak kental ya, untuk fluida viskos, kita bisa nyatakan bahwa densitas itu adalah dV, ini tapi turunannya ini bergantung nanti pada gradien dan waktu ya, kalau ini turunan dt secara umum itu rho. Ini seperti halnya hukum Newton sebenarnya ini. Berarti gaya di sini itu disebabkan oleh gradien dari tekanan sama gravitasi. Nah, jadi ada dua faktor yang berpengaruh terhadap perubahan
kecepatan di sini ada dua. Pertama adalah gradien dari tekanan, berkaitan dengan tekanan. Kemudian ini berkaitan dengan gravitasi. Nah, itu untuk fluida ya. Kalau misalnya yang standar, yang misalnya ini ada massa ya, massa M, dipengaruhi oleh gravitasi, G, maka dia akan mengalami gaya yang besarnya adalah mg. Seperti itu. Tapi kalau ini kan fluida, misalkan fluida seperti ini, fluida, ini kan ada densitasnya, kemudian juga dia mengalami tekanan. Jadi gaya yang di sini ada dua menyebabkan gayanya. Pertama dia terkait dengan tekanan, kemudian berkaitan juga dengan gravitasi. Nah, itu perbedaan di sini. Kalau di sini kan dia tidak terjadi, tidak ada perbedaan, tidak ada gradien dari tekanan dia, dianggap dia tetap dia. Bentuknya di sini kita bisa lihat dia stabil bentuknya, dia kan ini benda tegar istilahnya ya, benda tegar. Atau dalam istilah umumnya adalah rigid body. Jadi kita tidak anggap dia sebagai fluida di sini, tapi kalau fluida kan ada perubahan dari potensialnya. Tekanan juga mempengaruhi kecepatannya. Nah, kemudian percepatannya, itu yang pertama tadi. Ini yang pertama berkaitan dengan persamaan Euler-nya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nah, yang kedua berarti kita lihat kecepatannya tadi kan dv, ekspansi kecepatannya, kecepatan dari fluidanya. dv dt itu kan sama dengan, masih ingat persamaan ini, berarti kan kita nyatakan sebagai dv dt ditambah v dot d nabla kemudian v. Nah, untuk aliran, jadi untuk aliran steady berarti dv do v do t-nya itu kan sama dengan 0. Nah, sehingga nabla v dot nabla v itu merupakan percepatan sepanjang garis arus. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah, kita proyeksikan sepanjang garis arus. Jadi saya buatkan gambar semuanya di sini. Gambarnya, nah ini. Ini gambarnya. Jadi kalau misalnya
garis arusnya seperti ini, misalkan gini ya, garis arusnya, kemudian gravitasinya arah ke sini, maka kita bisa nyatakan, ini kan berarti G-nya seperti ini misalkan, maka proyeksinya kita bisa nyatakan sebagai G dz ds. Jadi kalau misalnya kita lihat secara umum di persamaan ini, misalkan sebalik kalau itu bentuknya seperti itu, misalnya adalah G di sini, kemudian garis arusnya dia tidak persis, dia tegak lurus, misalkan seperti ini ya, garis arusnya, maka di sini kan akan membentuk, kalau kita, jadi, nah, gitu. Ini adalah G-nya, misalnya garis arusnya seperti ini, ya. Maka dia bentuknya di sini dia tidak persis, dia tegak lurus ya, kan ada sudut tetanya di sini, ada sudut tetanya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan proyeksi dari G terhadap yang searah dengan arah arus, G di sini, G di sini terhadap S di sini, arah arusnya, itu sama dengan besarnya G, kemudian do Z, do S. Nah, dinyatakan oleh itu, besarnya. Jadi kalau misalnya dia searah, searah dia, perubahan Z sama S dia sama, berarti kan ini dia bernilai 1. Jadi G-nya itu ya arah arusnya sama arah S-nya dia sama aja, kan G. Kemudian dia di sini adalah S. S-nya di sini. Ya sama, sehingga ini kan G ds sama dengan G. Tapi kalau dia tegak lurus, dia besarnya tadi, maka dia 0 ya. Nggak ada proyeksinya. Nah, sekarang kita proyeksikan dia searah garis S ya. Sehingga kita bisa nyatakan persamaan ini menjadi persamaan Bernoulli yang lengkap, yang ini. Persamaan ini menjadi tadi rho, kemudian dv dt, kemudian sama dengan minus do P. Nah, tadi kan gradien, gradien ini hanya sepanjang arah arus S saja, maka gini do S saja. Do S, kemudian P, ditambah rho, kemudian G, do Z, do S. Nah, karena kita ambil tadi sepanjang arah S. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya gradien diferensial turunan dari kecepatan, itu kita bisa nyatakan sebagai dv ds ds dt. Nah, karena kan dia S-nya juga bergantung terhadap waktu secara implisit. Sehingga ini dv ds, kita bisa tuliskan dv ds, nah, dan ini adalah kecepatan. Sehingga ini jadi v dv ds. Nah, sehingga ini saya bisa tuliskan rho, kemudian V, kemudian dv ds. Kemudian ini menjadi minus dp do P do S, kemudian ini menjadi rho G do Z do S. Nah, sekarang saya integralkan. Jadi yang berikutnya ini saya integralkan
sepanjang garis arus. Nah, sekarang saya integralkan sepanjang garis arus, berarti ini saya integralkan semuanya. Ini saya copy. Nah, ini saya integralkan sepanjang garis arus. Nah, ini saya integralkan. Jadi saya integralkan seluruhannya. Integralkan sepanjang garis arus, ds ya. Tadi garis arusnya ds. Juga integralkan ds juga. Nah, kita lihat, perhatikan satu persatu integralnya. Jadi yang pertama di sini, berarti bentuk ini hanya integral rho v dv ds ds. Nah, ini sama saja dengan kita mengintegralkan dia rho v terhadap dv. Berarti ini adalah setengah rho v kuadrat. Berarti ini adalah setengah rho v kuadrat. Ya, seperti halnya, kan kalau misalnya kan biasa ini coret-coret ya, tapi ini di matematik integral ini adalah setengah rho v kuadrat. Kemudian integral aturan gradien ya, integral dp ds ds ini juga sama. Berarti kita tinggal integralkan hasilnya ini, berarti kita lihat di batas-batasnya. Jadi kalau misalnya secara umum ya, integral df dx dx berarti dengan a ke b, berarti itu sama saja dengan kita cari fungsinya itu di batas-batasnya, fb kurang fa. Nah, di teorema gradien nih matematik. Nah, sehingga ini menjadi jawabannya ini adalah minus yang bagian ini sama dengan kita lihat tekanannya di garis-garisnya, maka kita bisa lihat misalnya tekanan di sininya dia ya 0, kemudian di sini adalah P, berarti minus P, kemudian minus 0, berarti ini adalah minus P. Nah, jadi yang adalah minus P. Nah, kemudian yang ini juga sama dengan cara yang sama, mirip seperti ini tadi. Ini adalah rho, karena ini kan konstan, dua-duanya konstanta. Sehingga dia adalah rho G, kemudian dia dz, z. Sehingga tadi ada tanda negatif ya. Ya, kalau misalnya saya anggap ya kecepatan kan di arah bawah misalnya, arah kita bawah ini, jadi kita anggap sebagai negatif ya. Jadi kalau misalkan titik acuannya bawah sini, G-nya negatif. Jadi kita anggap sebagai misalnya. Sehingga persamaan ini menjadi persamaannya saya integralkan, ini kan ditambah dengan konstanta. Maaf, ini nggak perlu saya tuliskan ya, konstanta aja. Ya, sama dengan integral. Ya. P. Nah, sama ditambah konstanta. Sehingga ini adalah, saya pindahkan ini semuanya ke sebelah kiri. Maka ini adalah setengah rho P kuadrat ditambah P ditambah rho GZ sama dengan konstanta. Kalau saya bisa tuliskan, biasanya dituliskan P tekanannya dulu setengah rho V kuadrat ditambah rho GZ sama dengan konstanta. Nah, ini yang kita nyatakan sebagai persamaan Bernoulli secara umum yang kita turunkan. Kemudian kalau misalnya dia Z-nya tetap tidak berubah, atau kita ambil referensi di 0, Z-nya 0, atau dia tidak berubah Z-nya, maka persamaan ini hanya P tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstanta. Itu bentuk persamaan Bernoulli ya, secara umum ya. Nah, sekarang kita
balik lagi ke slide ya, ke slide. Nah, jadi kita bisa tuliskan, jadi persamaan Bernoulli sebagai ini jadinya. Kalau misalnya dia Z-nya dia tadi kita anggap referensi sama dengan 0 atau dia tetap ya tidak berubah. Jadi untuk kasus ini contohnya benda dua dimensi misalnya silinder yang berada dalam aliran potensial mengalami gaya tekan ya, drag ya, kemudian dan gaya angkat tentunya akibat distribusi tekanan di sekelilingnya. Nah, tekanannya itu dinyatakan sebagai persamaan ini. Tekanan dan kecepatannya dinyatakan dengan persamaan Bernoulli. Jadi kalau misalnya dia dianggap ya Z yang tidak berubah ya tentunya dia 0 yang komponen gravitasi. Kemudian untuk aliran potensial di sekitar silinder tanpa sirkulasi kita bisa nyatakan sebagai berikut ya. Nah, ini sebenarnya kita sebelum kita masuk ke sini saya tunjukkan gambar berkaitan dengan aliran di sekitar silinder di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini silinder ini kan ada gaya angkatnya, kemudian ada gaya dorong ke bawah dragnya. Kemudian di sini ada pressure-nya, misalkan di sini high pressure, kemudian di sini ada low pressure. Di potential flow-nya dinyatakan oleh persamaan ini. Ya. Di sekitar silinder yang maksud ini jadi ini silinder, ini hanya penampang. Jadi kalau di sekitar silinder, jadi ini ke belakang ya, ini ke belakang. Jadi kalau misalnya 3 dimensi ini ke belakang. Jadi kita ambil luas penampangnya. Jadi kalau silinder kan gini. Nah, jadi sekitar ini anggap aja silindernya ke sana, tapi silindernya harusnya lurus ke dalam ya. Tapi kalau misalnya ini seperti ini, berarti harusnya silindernya itu ini yang bagian depan ya. Jadi kalau ini ke belakang ya silinder. Ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini silinder, nah, ini penampang di sininya. Jadi aliran di sekitar sini. Nah itu yang dibentuk oleh geometri ini. Tentunya dia ada gaya dorong ke bawahnya di sini, kemudian ada gaya angkatnya karena aliran dari fluidanya seperti itu. Nah sekarang coba kita perhatikan bentuk persamaan dari apa namanya kecepatan ini, distribusi kecepatan ini sebenarnya ini kita turunkan dari persamaan Laplace ya. Jadi kita turunkan secara rinci dia dari persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace sendiri kita kan bisa tuliskan, kita balik lagi ke note-nya. Jadi persamaan Laplace sendiri kita bisa tuliskan nabla kuadrat pi dia sama dengan 0. Nah, itu dia persamaan Laplace. Ini untuk aliran ideal dan dia sifatnya irrotasional. Nah, kalian lihat sendiri tadi tidak ada rotasi ya. Jadi saya tunjukkan kembali gambarnya. Nah di sini kan tidak ada rotasi di sini di gambar ini tidak ada rotasi. Jadi kalau ada rotasi berarti kan ada aliran seperti ini. Tidak ada. Tidak. Jadi kita anggap di sini tidak ada rotasi. Sebenarnya lebih kompleks, kita bisa anggap ada rotasi dan seterusnya. Tapi untuk yang sederhana, untuk yang kasus ini, kita anggap saja tidak ada rotasi, sehingga dari yang di slide yang sebelumnya, bahwa kalau tidak ada rotasi, berarti kita bisa nyatakan persamaan Laplace seperti ini. Jadi alirannya, aliran yang ideal ya. Nah, sehingga kita bisa lihat persamaan Laplace untuk koordinat. Nah, tadi kan dia 2 dimensi aja untuk koordinat polar. Jadi ini yang paling harus diingat untuk koordinat polar. Persamaan Laplace yang menjadi nabla kuadrat
Pi, kemudian do R kuadrat, ditambah 1/R, kemudian do Pi, kemudian do R, ditambah 1/R kuadrat, do kuadrat Pi, do theta kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita bisa selesaikan itu dengan cara memisahkan variabel. Jadi saya bisa nyatakan misalnya di sini, Pi di sini, itu adalah fungsi R theta. Mungkin mudah belajar ini di di gelombang juga, kemudian di kuantum juga, atau di Fismat ya. Fr, saya pisahkan komponen bergantung terhadap jarak, radial, dan terhadap sudut. Ya, jadi saya bisa pisahkan yang komponen bergantung terhadap arah radial dan yang komponen bergantung terhadap sudut. Sehingga ini kita bisa tuliskan di persamaannya tadi. Berarti saya bisa tuliskan do kuadrat Pi berarti F R G theta, kemudian do R kuadrat, ditambah 1/R, kemudian do F R G theta do R, ditambah 1/R kuadrat, do kuadrat, kemudian F R G theta do theta kuadrat disama dengan 0. Nah, kita sekarang kelompokkan, ini kan bergantung terhadap G kan. Nah, kita keluarkan, berarti ini adalah persamaannya menjadi D kuadrat. Jadi persamaan ini menjadi G theta, G, do kuadrat F, do R kuadrat, ditambah G, 1/R, do F, do R ya. Do F, do R. Kemudian ini menjadi ditambah 1/R kuadrat F, do kuadrat G, do theta kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang R kuadratnya masih ada ini. Nah, ini saya kalikan semua dengan R kuadrat. Saya kalikan dengan R kuadrat. Maka saya bisa tuliskan. Kemudian saya bagi dengan FG. Saya bagi. Jadi ini saya bagi semua dengan FG. Ini saya bagi, saya kalikan dengan 1/FG lah. 1/FG sama saya kalikan dengan R kuadrat. Nah, semuanya kalikan. Maka ini menjadi 1/F do kuadrat F do R kuadrat, kemudian atau dibagi FG, ya sama aja dikali dibagi FG dulu. Pelan-pelan dibagi FG dulu. Maka ini adalah do kuadrat F 1/F do R kuadrat ditambah 1/F 1/R do F do R ditambah 1/R kuadrat 1/G do kuadrat G do T kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang saya kalikan dengan R kuadrat. Saya kalikan supaya R kuadrat ini naik ya, ini. Sehingga ini jadi R kuadrat per F do kuadrat F do R kuadrat ditambah
R per F, do R, ditambah seper G, do kuadrat G, do T kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang sudah kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Jadi R kuadrat F, do kuadrat F, kemudian per F ya, tambah G aksen. Atau kalau misalnya ini saya lihat ya, kita bisa lihat bentuknya. Ini saya, karena ini kan dua hal ini adalah berbeda ya, independen. Nah, ini bergantung terhadap R, kemudian ini bergantung terhadap theta. Nah, kedua ini saya bisa nyatakan dia kan 0, berarti dia independen, berarti ini saya misalkan dia sebagai N, ini boleh saya misalkan juga sama dengan minus N. Jadi minus N sama N kalau dikurangkan sama dengan 0. Sehingga kalau seperti itu berarti saya bisa nyatakan D kuadrat G, do theta kuadrat, itu sama dengan minus N. Kemudian saya juga bisa, mungkin kalau sudah lihat yang bagian ini ya, mungkin di review di Fispat atau di kuantum ya, do F, do R, nah, itu sama dengan N. Nah, jadi dua hal ini karena dia independen di sini, saya bisa misalkan ini sebagai N, satu lagi saya misalkan adalah minus N, karena kalau saya kurangkan keduanya, dia hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah seperti ini, atau N kuadrat lah, N kuadrat, supaya mudah, boleh sebenarnya N kuadrat apapun, tapi supaya sesuai dengan persamaan gelombang, untuk yang osilasi harmonik kita buat seperti itu. Sehingga persamaannya menjadi, saya bisa tuliskan jadinya, berarti ada dua persamaan, D kuadrat dt kuadrat, itu sama dengan N minus N, berarti saya, ya sama dengan, atau ditambah N sama dengan 0, sama satu lagi adalah R kuadrat, dr kuadrat F, dr kuadrat, ditambah df dr kali R, kemudian dikurang ini tadi ini seper G ya tadi, seper G, dikurang N kuadrat F sama dengan 0. Nah, jadi ada dua persamaan ini, ya, persamaan ini yang harus dipecahkan kalau kita mau mencari solusinya. Nah, jadi bentuk solusi dari persamaan ini, kalau yang dia bergantung terhadap sudut di sini theta, ini kan dia persamaan, kalau kalian ingat ini adalah persamaan, kalau misalnya ada satu fungsi saya turunkan 2 kali, dia menjadi fungsi itu lagi. Nah, ini berarti solusi G-nya ini adalah bentuk solusi cos theta. Di sini kan ada konstanta ya, atau eksponensial I tangent sin theta, atau dan seterusnya. Jadi saya bisa tuliskan ini berarti A cos. Jadi solusinya adalah cos n theta atau sinus n theta. Kemudian solusi persamaan ini bentuknya adalah FR di sini adalah C1Rn, C2R minus N. Sehingga bentuk P di sini kan R theta, itu kan menjadi tadi FR sama dikali dengan G theta. Nah, FR yang tadi adalah konstanta, berarti ini adalah cos theta ini, sehingga ini adalah A. Ini saya misalkan ini A, kemudian R, ditambah ini C2-nya saya misalkan B per R, kemudian dikali G theta tadi adalah cos theta, jadi kita misalkan sebagai cos theta. Nah, untuk silinder, yang jauh dari silinder, jadi untuk silinder, kalau dia jauh dari silinder, nah, kalau dia jauh dari silinder, kan berarti R-nya itu menuju tangga kan sangat jauh. Jadi kalau saya silindernya di sini ya sangat jauh di infinity, berarti kan R-nya infinity, menuju infinity. Sehingga kalau dia R-nya
menuju tahingga, nah, kita bisa dapatkan Pi-nya di sini itu akan mendekati A dikali dengan R ditambah B menuju infinity. Nah, menuju infinity, kemudian ini adalah cos theta. Sehingga saya bisa dapatkan, berarti ini adalah A, kemudian dikali R, kemudian dikali dengan cos theta. Nah, ini saya misalkan U di infinity berarti kecepatannya, di infinity referensi konstantanya sebagai U infinity, kemudian ini kali dengan R cos theta. Nah, itu di infinity, jauh dari silinder. Kemudian di permukaan silinder. Kalau di permukaan silinder kan berarti, kalau ini ada silinder, di permukaannya ini kan jaraknya adalah A. Berarti di sini adalah R sama dengan A. Nah, di sini kan R sama dengan A. Sini. Nah, di sini kan R sama dengan A. R sama dengan A berarti kita bisa lihat kalau misalnya dia tidak ada penetrasi, jika tidak ada penetrasi, maksudnya yang masuk gitu, maka VR sama dengan 0. Nah, VR sendiri itu kan berarti do Pi, do R, itu kan sama dengan A cos theta minus B per R kuadrat cos theta. Jadi kan di sini tidak ada penetrasi yang masuk ke sini, tidak ada. Di R sama dengan A. Sehingga pada R sama dengan A, di R sama dengan A, PR itu sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, kita dapatkan, berarti kita bisa ganti, berarti cos 0-nya, berarti ini adalah A cos 0 ya 1, kemudian A kurang B, R-nya sama dengan A, berarti B per A kuadrat sama dengan 0, berarti di sini kita dapatkan B sama dengan A kuadrat, berarti A-nya tadi U infinity, berarti B adalah U infinity A kuadrat. Jadi persamaannya, hasil akhirnya persamaannya Pi R theta, itu berarti U infinity, tadi kan B-nya sudah dapat ya, infinity, kemudian R ditambah A kuadrat per R cos theta. Nah, itu dari situ hasil dari persamaannya. Samaan untuk silinder ya. Untuk silinder. Contoh untuk silinder. Nah, untuk misalnya di sini ya, aliran tanpa sirkulasi berarti dia hanya bergantung pada sudut di sini saja. Kemudian tekanannya kita ambil referensi di infinity, kemudian dikurang dengan VT kuadrat. Nah, contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, ini dari paradoks D'Alembert, tekanan distribusi simetris di sekitar silinder dia tidak ada gaya bersih ya, atau gaya dorong ke bawah dan gaya angkat untuk silinder. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, aliran potensialnya, distribusi tekanannya, kalau misalnya dia bentuknya seperti ini di permukaan, kalau di simetris, sisi depan dan belakang ya,
dia sama ya, kemudian tekanannya rendah di samping ya. Kemudian gaya horizontalnya itu saling meniadakan. Kemudian tidak ada viskos, berarti tidak ada pemisahan aliran, tidak ada drag. Nah, jadi kenapa di sini disebut sebagai paradoks? Realitanya benda untuk fluida itu kan selalu mengalami gaya angkat, gaya hambat karena viskositas dan turbulensi. Jadi kalau misalnya idealnya memang tidak ada gaya hambat ya. Jadi dia bertentangan dengan pengalaman sehari-hari. Jadi kalau di teori ini dia gagal memprediksi adanya gaya hambat ya, karena dia mengabaikan viskositas. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kan tidak ada yang persis ideal seperti itu. Ya, jadi selalu ada gaya hambat ya, gaya yang ke bawah misalnya atau gaya hambat. Jadi kalau di fluida yang di sini tadi, di sini ya, jadi kan selalu ada gaya drag ke bawah di sini. Kemudian akibat aliran ini ada gaya angkat juga. Jadi kalau misalnya dia sama gaya angkat sama gaya bawah, dia stabil aja, tidak ada perubahan. Nah, kalau misalnya dia ada sirkulasi, kan berarti bentuknya tapi tidak seperti ini. Jadi kalau permukaannya ini kan tidak ada sirkulasi. Jadi kalau misalnya dia ada sirkulasi, maka bentuk persamaannya, kecepatannya seperti ini. Nah, jadi kan ada sirkulasi ini. Nah, ini komponen sirkulasi. Nah, di bagian ini. Jadi permukaan silinder itu kalau ada sirkulasi seperti ini. Ada tambahan bagian ini. Berarti ada perputaran di situ. Nah, kalau dia ada sirkulasi, kita bisa lihat ya, gaya angkatnya itu adalah ini ya, apa namanya? Gaya angkat persatuan panjangnya adalah persamaan ini. Gaya angkat persatuan panjangnya. Nah, kita balik lagi mungkin ke catatan. Nah, kalau misalnya secara umum ya, dalam aliran potensial yang tadi, V-nya tadi kan adalah V theta-nya tadi adalah mana tadi? V theta, V theta tadi adalah 2 U infinity sin theta. 2 U infinity sin theta. 2 U infinity sinus theta. Kemudian ditambah gamma 2 PR. Gamma 2 PR. Ya, gamma 2 PR. Nah, sehingga untuk sirkulasi kecepatan di lintasan tertutup di 2 PR besar. Itu kita bisa nyatakan sebagai integral dari kecepatannya terhadap lintasan tertutup. Secara umum seperti itu. Kemudian tekanan Bernoulli-nya yang tadi ya, tekanan infinity, kemudian setengah rho, kemudian U infinity kuadrat minus V kuadrat.
Nah, kemudian gaya total. Gaya total itu sama dengan integral tekanan yang normal ke permukaan. Nah, sehingga secara umum kalau misalnya kita gunakan integrasi, sehingga secara umum jadi persamaan yang tadi ya, kita bisa tuliskan L aksen ya, itu sama dengan rho, kemudian U gamma, kemudian dikali dengan ya, gamma ini. Jadi kalau kita bisa lihat tadi, ya bentuk persamaan ini. Jadi gaya angkat, gaya di sini, persatuan panjang, kita bisa nyatakan sebagai rho U gamma dikali dengan gamma. Jadi itu bentuk dari gaya angkat persatuan panjang. Beberapa hal lagi mungkin nanti saya akan turunkan kalau ada waktu. Atau waktunya udah habis. Nah, contohnya lihat kan di sini contohnya yang tadi ya, gaya persatuan panjang. Misalkan ini ada misalkan densitasnya, ada benda densitasnya 1,2 kg per meter kubik, kemudian dia kecepatan kalau kita ambil dari referensi infinity dia 40 meter per sekon, kemudian dia sirkulasinya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu berapa gaya angkat persatuan panjang, maka kita bisa lihat itu dia nilainya adalah kita kalikan semuanya di 384. Artinya sepanjang atau setiap meter panjang silinder itu mengalami gaya angkat sebesar 384 Newton. Ini tadi ya. Nah, ini kalau misalnya dia berkaitan dengan sirkular ya. Jadi kalau ini kan arusnya konstan, kemudian dia di sini ya, mengalami sirkulasi. Kemudian yang paling penting juga di bagian ini terkait dengan istilahnya konformal. Jadi istilah konformal ini kita gunakan untuk mengubah geometri aliran yang sederhana itu menjadi bentuk lain yang lebih kompleks, misalnya sayap. Jadi kalau misalnya dia ada suatu fungsi kompleks seperti ini, Z adalah X plus Y, kemudian omega adalah P plus IC, dinyatakan ini bagian potensialnya. Nah, kalau ini kan dia koordinatnya, maka pemetaan konformalnya itu kita bisa nyatakan sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa nyatakan dia mempertahankan sudut dan kecepatan medannya. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya di sini, contoh pemetaan Joukowski. Jadi ini mengubah lingkaran dalam bidang psi itu menjadi bentuk mirip sayap di bidang. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya. Nah, jadi gini. Yang pertama bidangnya ini ya, lingkaran seperti ini lingkarannya. Nah, dia berubah menjadi bentuk sayap seperti ini. Nah, ini yang kita pakai misalnya di di penerbangan ya, bentuk sayap seperti ini, airfoil. Ya, jadi sayap burung atau pesawat ya bentuknya mirip seperti ini. Nah, itu menyatakan dengan pemetaan konformal. Kemudian kalau misalnya alirannya irotasional yang seperti yang tadi, itu kan berarti
kecepatan sebagai gradien dari potensial. Kita nyatakan persamaan Laplace-nya seperti ini. Nah, contohnya adalah ini ya, aliran dari sumber dia di ruang 3 dimensi, kan ini sumber potensialnya. Berarti kecepatan arah radialnya adalah ini. Jadi dia berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi kecepatannya makin rendah. Nah, jadi kalau yang tadi kan kecepatannya itu kan dia berkurang terhadap jaraknya dari sumber. Nah, jadi Q di sini itu menyatakan sebagai laju volumetrik ya. Nah, jadi qubitnya, jadi perubahan volume, debit istilahnya, debitnya. Kemudian ada istilahnya lagi, saat benda dipercepat di dalam fluida, sebagian fluida juga ikut bergerak ya. Akibatnya benda tampak memiliki massa tambahan, disebutkan dengan massa semu. Nah, jadi kalau misalnya ada benda bergerak, dipercepat di dalam fluida, sebagian fluida juga ikut bergerak ya. Jadi tampaknya ya ada massa tambahan ya, sehingga kita bisa menyatakan itu sebagai massa yang semu ya. Misalkan untuk bola ya, bola berjari-jari A dalam fluida yang tak viskos ya, tak kental, maka massa yang kelihatan itu massanya itu adalah setengah ya, setengah rho 4/3 pi A pangkat 3. Artinya massa semu di sini setengah massa fluida yang dipindahkan bola ya. Jadi fluida di sini dia memperlambat percepatan benda yang ini berkaitan dengan osilasi dan getaran struktur di dalam fluida. Jadi dia memperlambat percepatan benda fluidanya. Tentunya ya, kita tahu kalau misalnya ada benda berada di fluida bergerak ya, tentunya dia kecepatannya dipengaruhi oleh fluidanya. Ya, bisa kan banyak hal, misalnya osilasi, getaran dan seterusnya. Jadi itu di bagian ini. Jadi bagian ini kita belajar tadi berkaitan dengan penurunan ya, persamaan Bernoulli, kemudian berkaitan dengan sirkulasi gaya angkat, kemudian pemetaan konformal mengubah bentuk geometri, kemudian kalau misalnya dia sumbernya pada 3 dimensi berkaitan dengan jaraknya, itu bisa kita sebutkan medan potensialnya seperti ini. Kemudian ya, jadi ada istilahnya massa semu, menggambarkan tambahan inersia ya, akibat interaksi benda dengan fluida. Jadi itu untuk perkuliahan kita di hari ini ya, di hari Jumat ini, pekan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada nanya nih, saya tanya balik ini. Ada yang mau tanyakan? Cukup, Pak. Oh ya, oke. Baik, itu untuk kuliah kita di pagi hari ini ya. Ada yang nggak hadir nggak di sini? 48 ya. 47 ya. 46 bersama saya, dua akun. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan hari ini, di pagi hari ini. Ini saya akan upload nanti kalau kalian mau lihat kembali ya kuliahnya. Jadi kalian tanya aja di komen kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin saya kurang jelas menyampaikannya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.